Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kita pada Allah telah dijadikan kita sebagai hambanya yang muslim, yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana jaminan daripada iman dan Islam tersebut adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslim. Yang sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kita agar dengan bersyukur tersebut Allah selalu menambahkan nikmat iman kepada kita. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika sekiranya kalian bersyukur, maka pasti akan saya tambah. Akan tetapi jika kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Bersyukur atas nikmat iman dan Islam, mudah-mudahan dengan rasa syukur tersebut Allah tambahkan terus nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Nikmat iman dan Islam diantaranya tandanya adalah kita senang ibadah, senang jamaah, senang ngaji, memiliki kenikmatan sendiri ketika kita ngaji. Bahkan Al-Habib menyinggung bahwasanya azab yang paling pedih di dunia itu di mana kita sebagai muslim, sebagai orang yang beriman, sudah tidak merasakan nikmatnya lagi sholat, sudah tidak bisa menikmati nikmatnya ngaji. Itu sudah merupakan azab dari Allah. Sudah nggak bisa merasakan nikmatnya berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah. Bukan karena jatuh kemudian sakit apa, tapi azab yang lebih pedih adalah ya tadi, sholat itu sudah nggak ada rasanya, berarti sudah mendapatkan azab dari Allah, sudah nggak ngerasa nikmat lagi. Maka dengan bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan ditambah terus kita menjadi lebih nikmat beribadah, nikmat sholat, merasakan nikmat yang ngaji, sehingga itu semua menjadi sebab kita menjadi asbab husnul khatimah, sehingga benar-benar wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali kita semua dalam keadaan muslim, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin tentang tata cara kita bagaimana memberi nasihat kepada seseorang. Hendaknya kita ketika akan memberikan nasihat kepada seseorang, maka dilakukan dengan cara empat mata. Sangat tidak dianjurkan menasehatinya di depan umum, karena itu akan menghilangkan atau merusak kewibawaan seseorang.
Kalau ada kesalahan atau apa, kritik, maka hendaknya kita datangi, kita sampaikan dengan empat mata. Kemudian ketika nasihat kita sampaikan, dia menerima dan mengajak merasa sangat terima kasih, maka kita wajib bersyukur pada Allah, nasihat kita bisa diterima. Akan tetapi apabila dia menolak, maka kita harus introspeksi, kembalikan nasihat itu pada diri kita. Mungkin kita cara nasihatnya, cara menyampaikannya kurang tepat, entah bahasanya tidak bisa dipahami sama yang diberikan nasihat, atau juga kitanya tidak memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang memberikan nasihat. Jangan muncul rasa kecewa, rasa sakit hati dikasih nasihat malah ditolak. Dia ada langkah-langkahnya. Ini kita berikan nasihat kepada sesama kita. Lalu bagaimana dengan memberi nasihat kepada pemerintah atau penguasa yang sedang berkuasa? Maka di antara caranya yang pertama adalah sama seperti tadi. Datangi, sampaikan dengan empat mata. Dan harus ada yang menyampaikan itu. Berikutnya adalah walaika bi'ada'il amanati wa iyyaka wal khiyana. Sudah disampaikan kemarin, kita harus menunaikan amanat. Dan jangan sampai kita berbuat khianat, mengkhianati amanat yang diberikan kepada kita. Amanat itu apa saja bentuknya, macam-macam. Di antara amanat adalah Allah berikan kita amanat badan kita, akal kita, jiwa kita. Itu amanat dari Allah untuk kita jaga, untuk kita laksanakan perintah-perintah Allah. Karena dalam diri kita ada bedanya manusia dengan malaikat adalah manusia punya akal juga punya nafsu. Kalau malaikat punya akal tapi Allah tidak berikan nafsu pada malaikat. Maka kalau ada wanita cantik kayak apapun depan malaikat, malaikat nggak tergoda, biasa aja. Tapi kalau lewat depan kita, apalagi laki-laki, pasti tergoda. Malaikat Allah berikan akal tapi tidak berikan nafsu. Bedanya. Kalau manusia diberikan akal juga diberikan nafsu. Maka ada malaikat yang sedikit protes pada Allah. Manusia kalau Allah engkau ciptakan banyaknya tuh berbuat maksiat. Akhirnya Allah berikan malaikat tersebut dikasih nafsu. Ada dalam Al-Quran surat Baqarah juz 1 itu malaikat Harut dan Marut protes sama Allah, manusia diciptakan ada akalnya, ada nafsunya, tapi kebanyakannya kalah dengan nafsu. Akhirnya Allah kasih nafsu malaikat itu, diturunkan ke bumi. Ngelihat cewek cantik langsung ngajak zina, langsung diajak zina. Itu baru dikasih nafsu. Kalau manusia masih bisa mikir. Kemudian apa yang membuat manusia nafsunya itu menjadi besar? Adalah dengan diberi makanan. Kita makan, makanan itu adalah merupakan faktor yang membuat nafsu kita kuat. Tapi dengan diberikan akal,
kita harus bisa mengendalikan nafsu kita. Makanya di antara riwayat adalah ketika nafsu itu diciptakan kemudian ditanya sama Allah, siapa saya? Kata nafsu, ente-ente, saya-saya. Tidak ada kaitannya. Maka Allah hukum dia dilemparkan ke tempat yang paling panas sampai gosong. Diangkat lagi itu nafsu, ditanya lagi, siapa Anda, siapa saya? Kata Allah, nafsu tadi menjawab, ya Anda, saya. Akhirnya Allah lemparkan ke tempat yang paling dingin. Ternyata di dunia ini ada tempat yang paling dingin, yang kalau itu minus 70 derajat, itu adanya di negara Rusia. Paling dingin. Dilemparkan ke situ sampai membeku. Berapa tahun kemudian diangkat lagi, sudah sadar lagi, ditanya lagi, siapa Anda, siapa saya? Nafsu tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Akhirnya salah satu caranya adalah supaya manusia bisa menundukkan nafsunya adalah Allah perintahkan dengan berpuasa. Dengan puasa tidak dikasih makan, nafsu lemes, lempuruk. Baru Allah tanya, siapa Anda, siapa saya? Baru jawab, saya adalah hambamu ya Allah, engkau Tuhan saya. Maka kata Rasulullah, perbanyaklah puasa agar bisa mengendalikan nafsu. Semakin orang jarang berpuasa, maka semakin kuat nafsunya. Maka salah satu faktornya itu. Kemudian amal berikutnya adalah anak kita. Itu amanat dari Allah yang harus kita didik, kita ajarkan supaya dia dekat dengan Allah, supaya menjadi generasi penerus kita, generasi yang mau sujud kepada Allah. Maka cita-cita tertinggi seorang muslim adalah ketika punya anak, Rabbi habli minas shalihin. Sehingga Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni, jadikanlah saya dan keluarga saya, turunan saya untuk selalu mendirikan sholat. Rabbi ja'alni muqimah sholat wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Sehingga dengan begitu Rasul bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak dianggap beriman orang yang tidak menjaga amanat. Orang yang menyia-nyiakan amanat tidak dianggap beriman. Wa qala alaihi salam, kemudian Rasulullah bersabda, thalathun muta'alliqatun bil arsy. 3 hal yang selalu bergantung di arsy-Nya Allah. Yang pertama an-ni'matu. Yang pertama adalah nikmat. Taqulu, nikmat itu berkata, Allahumma inni bika fala ukfaru. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung pada Engkau, fala ukfaru, agar saya tidak diingkari. Jangan sampai kita ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Dengan adanya ujian sedikit, kita sudah muring-muring mengingkari nikmat Allah yang lain. Kayak perempuan tuh, kayak ibu-ibu sama suaminya tuh gitu. Kesalahan suami puluhan tahun yang lalu masih diingat. Kalau ribut, bapak tuh nggak pernah baik sama saya, jahat terus. Padahal udah puluhan tahun rumah tangga. Makanya kata Nabi Muhammad, kebanyakan penghuni neraka perempuan. Di antara sebabnya adalah sering ingkar terhadap nikmat Allah yang Allah berikan lewat suaminya. Saya nikah dengan Anda tuh, apa sih kemajuannya? Padahal ya kalau maju, kalau ke depan pasti maju, kalau ke belakang pasti mundur. Sehingga mengingkari nikmat-nikmat Allah. War-Rahim. Yang kedua adalah War-Rahim.
tali persaudaraan. Taqulu, tali persaudaraan tadi mengucapkan berkata pada Allah, Allahumma inni bika fala uqatti'u. Ya Allah, aku berlindung kepadamu supaya saya tidak diputuskan dari tali persaudaraan. Maka di antara hukuman bagi orang yang memutuskan persaudaraan, tali persaudaraan dengan saudaranya, adalah tidak diterimanya amal ibadahnya sampai dia menyambung tali silaturahmi lagi. Yang terakhir, yang ketiga, wal amanatu, yang ketiga adalah amanah. Taqulu, amanat tadi berkata, Allahumma inni bika fala ukhana. Ya Allah, saya berlindung padamu supaya saya tidak dikhianati. Wa alaika bisidqil hadithi wa bil wafa'i bima ahadta alaihi wa wa'adta bihi. Selanjutnya adalah wa alaika, dan hendaknya kamu bisidqil hadith, jujur dalam perkataan, jujur dalam ucapan, jujur dalam pembicaraan. Wabil wafa'i bima hatta, dan hendaknya menunaikan apa yang telah engkau janjikan. Wa wa'adta bihi, dan menepati apa yang telah disepakati. Ada wafa, ada ahada, ada wa'ada. Kalau wa'ada, kalau ahada berjanji, kalau wa'ada itu menepati sesuai waktunya, al-mi'ad. Saya janji bertemu dengan Anda jam 10 pas. Maka janjinya tadi ahada, dan waktunya wa'ada, menepati janji tepat pada waktunya. Bukan malah molor, ya saya tepati janji. Janjinya jam 10, datang jam 11. Berarti dia menepati janji tapi tidak tepat waktu. Sama saja berkhianat. Fa'inna naqdal uhudi wal khalfi fil wuhudi min amaratin nifaqi. Karena sungguhnya melanggar janji dan menyelisihi waktu min amaratin nifaqi adalah merupakan sebagian daripada tanda-tanda munafik. Wa fil hadithi, sebagaimana yang telah Rasulullah SAW dalam hadis bersabda, ayatul munafiki salasun. Tanda-tandanya orang munafik itu salasun, ada 3. Idza hadatsa kadzaba, jika dia berbicara dia berbohong, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan jika berjanji tidak menepati. Wa idza tumina khana, dan ketika diberikan amanat, dipercaya, khana, dia mengkhianati. Wa fi riwayatin idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Dan dalam suatu riwayat yang lain, idza ahada, jika dia berjanji, ghadara, dia menghindari, tidak menepati janjinya. Wa idza khasaba, dan jika berantem, jika bertengkar, fajaro, maka dia berlebih-lebihan dalam tukarannya itu. Maka benar sekali bahwasanya orang kalau mau sukses, pertama adalah sebagaimana sifat wajib Rasulullah itu, pertama sidik dulu, sidik, amanat, tabligh, fatona. Tidak bisa ditukar, Pak. Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Pertama sidik, yaitu jujur. Kedua amanat. Amanat berarti
bisa dipercaya. Kemudian yang ketiga, tabligh, itu menyampaikan. Yang keempat, fatonah, itu cerdas. Pertama, kenapa harus pertama sidik dulu? Harus jujur dulu. Karena dengan kita jujur, pasti orang akan percaya. Maka akan muncul, diikuti dengan amanah. Pasti orang akan percaya kepada kita. Dan bahkan dalam sebuah mahfuzat mengatakan ra'sul dzunubi al-kadzibu. Biangnya dosa, biangnya segala masalah adalah al-kadzibu, dusta. Biangnya dosa adalah bohong, berkata bohong. Itu biangnya masalah. Maka qulil haqqa walau kana murran, katakanlah kebenaran itu walaupun pahit. Udah jujur aja, jangan bohong, tetapi harus bisa menempatkan kejujuran itu. Suami istri sudah tahu istrinya begitu, ya dipanggilnya jangan sesuai dengan, sudah tahu istrinya gembrot, dipanggilnya gembrot, brot. Bolehlah dengan bahasa yang lain, sehingga tidak menyinggung, tapi jangan juga dikatakan langsing. Namanya nyinggung, fitnah itu. Udah saya gembrot bilangnya langsing. Jadi ada tempatnya. Bohong untuk memberikan kebahagiaan, tapi bukan bohong yang lain. Dan Rasulullah juga subhanallah memberikan contohnya luar biasa. Rasulullah ketika minum minuman yang dibuat oleh istrinya Siti Aisyah, tidak pernah dihabiskan. Ketika minum, Siti Aisyah minta. Dan minumnya, Siti Aisyah ketika minum, di mana bibir Rasulullah sentuhkan di situ, di gelasnya, di situ dimulai. Kalau kita kan enggak. Bismillah. Bismillah. Siti Aisyah minum dari sini lagi, Pak. Kalau kita kan enggak, minum, wah minta dong, cari mana betul selanjutnya, ngindarin. Padahal suaminya sendiri kayaknya mengandung bakteri apa gitu. Selalu seperti itu. Satu saat Rasulullah minum, habis pulang jamaah subuh, disediakan sama Siti Aisyah minuman teh manis, dihabiskan, Pak. Sampai marah Siti Aisyah. Ya Rasulullah, kenapa tidak sisakan untuk saya? Gak sisakan untuk saya. Ya sudah, coba kamu bikin lagi sana. Nanti kita minum lagi. Pas kamu bikin lagi ke dapur, ternyata pasti nyalain lampunya rada terang. Yang dia sediakan masukkan ke dalam teh manisnya itu garam, Pak. Bukan gula, garam. Makanya dihabiskan Rasulullah supaya Siti Aisyah tidak merasakan saya salah buat nih. Tehnya ternyata bukan gula tapi garam. Wah, alangkah kayak apa sedihnya Siti Aisyah. Sampai seperti itunya. Bahkan dalam bercanda juga kita dibolehkan bercanda, tapi candaan tersebut tidak boleh mengandung unsur kebohongan. Tidak boleh ada unsur kebohongan supaya orang lain senang. Wa 'alaika bil hadri minal mura'i wal jidali. Dan hendaklah kalian menghindari daripada banyak berdebat dan banyak pertentangan. Fahuma yughirani sudur wa yuhishanil qulub wa yuwallidanil adawah wal baghdha. Hindari oleh kalian banyak berdebat dan banyak pertentangan, karena keduanya itu membuat panasnya hati
membuat panasnya dada. Fayuhishanil qulub, dan membuat hati menjadi gelisah. Fayuwallidanil adawah wal baghdha, dan melahirkan permusuhan dan kebencian. Jadi kalau ada apa, urusan apa, tidak boleh memperbanyak perdebatan. Begitu juga dalam urusan agama, gak usah banyak debat. Perdebatan itu melahirkan panasnya hati. Maka mari kita perhatikan, semenjak tidak ada Turki Ismani, tidak ada khalifah lagi, maka semenjak itu umat Islam sampai sekarang tidak pernah bersatu. Kalau kita belajar sejarah Islam, dari mulai Rasulullah, kemudian Khalifah Abu Bakar sebagai pemimpin tertinggi umat Islam di dunia, kemudian Khalifah Umar bin Khattab, kemudian Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib, diteruskan dengan Khalifah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Itu semua dasar-dasar ilmu pengetahuan dimulai dari khalifah-khalifah tersebut. Khalifah Harun al-Rashid melahirkan, kemudian ada bapak matematik dunia namanya Al-Khwarizmi, tokoh muslim, pencetus dasar ilmu matematik Al-Khwarizmi, algoritma. Orang baratnya susah ngomong Al-Khwarizmi, jadi algoritma. Itu yang menemukan adalah Al-Khwarizmi. Kemudian kedokteran, Ibnu Sina, letak dasar ilmu kedokteran, Al-Qanun fit Tib, buku kitabnya namanya adalah Ibnu Sina, orang Islam. Kemudian di sana ada Al-Farabi, ada Ibnu Rushd, sampai yang menemukan kunci gitar sendiri umat Islam. Setelah dihancurkan, sampai sekarang adanya ribut, Pak. Yang tahlilan lah, yang enggak, yang kunut. Aduh, Masya Allah. Tidak bisa mikir ke depannya bagaimana umat Islam. Sampai Palestina habis juga. Kita nggak bisa buat apa-apa. Cuma bisa berdoa. Fa'in ma ra'aka aw jadalaka insanan bihaqqin muha fa'alaika biqabulil haqqi minhu. Ketika terjadi perdebatan, kemudian kamu melihat lawanmu itu memang benar, fa'alaika biqabulin, maka hendaknya kamu menerima. Fa'inal haqqa ahaqqu an yuttaba, karena sungguhnya kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Amubtilun fa'alaika wal i'radu anhu, kalau ternyata pendapatnya salah, maka hendaklah kamu meninggalkannya, gak usah dilanjutkan. Li'annahu jahilun wallahu ta'ala yaqul wa'rid 'anil jahilin. Kalau ternyata pendapat dia salah, ya sudah, tinggalkan. Gak usah berusaha untuk menyadarkan bahwa dia salah, karena akan terus saja dia. Kita tahu dia pendapatnya salah, ya sudah, cukup, tinggalkan. Wa'rid 'anil jahilin, tinggalkanlah orang-orang bodoh. Berarti nggak usah diteruskan. Kalau diteruskan, ujung-ujungnya nggak bagus. Faslun wa 'alaika bitarkil mizahi ra'san fa inna mazahta nadiran ala niyatit tatyib qalbu muslimin fala taqul illa haqqan. Pasal wa 'alaika bitarkil mizah, dan hendaknya kamu meninggalkan banyak bercanda. Fa in mazahta nadiran ala niyati tatibil qalbil muslimin, kalau kalian bercanda dengan niat untuk menghibur hati seorang muslim, fala taqul illa haqqan, maka jangan ucapkan candaan tersebut kecuali
kebenaran. Maksudnya tidak ada mengandung unsur kebohongan. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, la tumari akhaka wa la tumazihu wa la ta'iduhu mau'idatan fatukhlafahu. Rasulullah SAW bersabda, la tumari akhaka. Jangan kau hina saudaramu. Wa la tumazihu, dan jangan mencandainya. Kalau mazaha yamzahu artinya bercanda. Jadi kalau tumazih berarti menjadikannya candaan. Wala ta'iduhu mau'idatan fatukhlafahu, dan janganlah berjanji suatu janji kepadanya fatukhlafahu, dan kamu mengkhianatinya. Di sini Rasulullah melarang kita untuk menghina saudara kita yang muslim, dan jangan juga menjadikan dia sebagai bahan candaan. Bukan berarti nggak boleh bercanda, boleh bercanda, tetapi tidak boleh mengandung unsur kebohongan dalam bercandanya. Rasulullah juga senang bercanda, tapi candaannya benar. Suatu ketika Rasulullah di satu hidangan, masing-masing punya satu mangkuk kurma. Selesai makan, Rasulullah biji kurmanya kan nggak dimakan. Dalam mangkuknya tadi biji kurmanya pindahkan ke Sayyidina Ali. Kata Rasulullah, lihat, Ali makannya banyak sekali itu, sampai bijinya banyak sekali. Sama Sayyidina Ali dibalas lagi, Rasulullah alangkah kemaruknya, sampai bijinya aja habis, padahal bisa pindahkan ke situ. Dalam artian boleh bercanda, tapi tidak boleh mengandung unsur kebohongan atau menyakitkan yang lain. Wa alaika bitarkil mizah, hendaknya meninggalkan banyak bercanda. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kifatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.